Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'as ilaina Muhammad bin Abdullah rasulan mualliman wa ala alihi bukratan wa asila. Setinggi puja, sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam mari senantiasa kita lantunkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil mahsyar nanti. Wassaimin wassaimat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini kita sering galau, kita sering salah langkah. Banyak orang galau curhatnya ke medsos. Banyak orang stres piginya ke psikolog. Padahal Al-Quran sudah menjanjikan bahwasanya siapa yang punya hati, siapa yang menyelesaikan masalah, siapa yang dapat membantu seorang hamba apabila terlibat masalah, jawabannya hanya satu, kembali kepada Allah. Bahkan yang lebih unik lagi, ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji kepada hambanya, yang mana ini bisa kita pergunakan untuk meniti kehidupan kita dengan lebih baik. Karena kita tahu kalau Allah sudah berjanji, Innallah la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Jadi as-saimin was-saimat, saya persembahkan beberapa janji Allah yang termaktub di dalam Al-Quran yang bisa kita gunakan untuk bercurhat, berkeluh kesah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama sebagai bekal hidup kita, di dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, apabila engkau bersyukur akan nikmatku, pasti aku tambah. Tapi jika engkau kufur akan nikmatku, ingat azabku sangat pedih. Pertama, kalau kita mau hidup kaya, sudah kaya berkah, sudah berkah bahagia, anaknya soleh-soleh, anaknya hafiz Quran, kaya raya di dunia, masuk surga di akhirat. Satu persyaratannya, bersyukurlah kepada nikmat Allah dengan jalan yang dia ridhoi. Bagaimana salah satu contoh syukurnya? Contohnya adalah dengan memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah, udah jelas as-sadaqatu taraddul bala. Sedekah itu bisa menjauhkan bala. Apalagi di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, pertama digaransi dia tidak akan miskin. Yang kedua, Allah akan membalasnya 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli mi'at sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ini janji Allah yang pertama. Kalau ingin hidup berkah, bahagia dunia, bahagia akhirat, kaya dunia, masuk surga akhirat, syukuri nikmat Allah dengan cara memperbanyak sedekah, dengan cara memperbanyak amal kita di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran adalah terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, pasti aku ingat kepadamu. Jadi kalau kita sering mengingat Allah, Allah pasti sering ingat kita. Maksudnya apa? Kalau Allah ingat kita ketika pembagian rezeki, Allah dulukan kita, baru sama orang. Tapi kalau kita maksiat kepada Allah, kita lupa dari mana sumber harta kita, insya Allah harta kedepannya setelah dibaginya sama orang, baru sama kita sisanya. Itu pun gak berkah di mata Allah. Mungkin bisa jadi itu harta istidraj. Apa itu harta istidraj? Semakin Allah berikan kepada kita, semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi janji Allah yang kedua, kalau ingin kita dibantu Allah di saat susah, dibantu Allah di saat kita dalam masalah, seringlah mengingat Allah dengan cara berzikir. Dan zikir yang paling afdal adalah afdal zikri annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Yang ketiga terdapat di dalam surah Al-Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni yastajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Makanya di dalam hukum Islam kita ini yang sangat indah adalah tidak ada yang namanya doa yang tidak dikabulkan Allah. Makanya kadang-kadang juga kita heran, kenapa kita masih meragukan doaku, kenapa masih muncul di dalam benak kita doaku tidak diijabah Allah. Padahal Allah menggaransi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Permasalahannya, dikabulkan Allahnya itu bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, tapi berdasarkan apa yang Allah memandang itu lebih baik untuk kita. Contoh, kita rata-rata semua di dunia ini minta supaya kita hidup bergelimang harta. Ternyata Allah Maha tahu terhadap hati kita. Ternyata hati kita ini masih cinta kepada dunia, sehingga Allah memberikan kita miskin. Ternyata nanti di akhir, di padang mahsyar, kita duluanlah yang masuk surga dibanding dengan orang lain. Kenapa? Karena perhitungan harta kita lebih cepat dibandingkan dengan orang lain. Mempertanggungjawabkan harta kita lebih mudah dibandingkan orang-orang kaya yang orang lain. Itu salah satu hikmah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kamu selama kamu memohon ampun kepada Allah. Ini satu tiket. Kalau kita tidak bisa mengalahkan wali-wali Allah dengan banyaknya ibadah, mari kita kalahkan mereka. Kita imbangi wali-wali Allah itu dengan banyaknya minta ampun kita kepada Allah, istighfar kita kepada Allah. Ingat, Rasulullah adalah orang yang maksum dari dosa, tapi dia dalam satu hari 70 kali beristighfar di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita? Akhirnya seluruh kebenaran datang dari Allah dan seluruh kesalahan datang dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada So'imin wa so'imat sekalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.